Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siang hari ini, untuk kesempatan ini Tuhan, kami akan memulai kelas kami. Mohon Tuhan memberkati kami. Tuhan berikan kami hikmat, juga berikan kami pendengaran yang baik untuk mendengarkan setiap materi kelas yang disampaikan, juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengarkan, kami mengerti, juga kami memahami setiap makna rohaninya. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah, berkatilah proses belajar mengajar siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik, Nian. Oke, jadi kok jadi Jolin yang hilang? Jadi pagi ini sebenarnya materi itu saya sudah kirim ke Google Drive. Nah, itu cuma PowerPoint yang sangat singkat. Ya, jadi kita akan membahas mengenai kita memberikan kepada Allah apa sesuatu yang wajib kita berikan kepada Allah. Nah, tetapi sebelum masuk ke dalam materinya, saya mau coba kasih ilustrasinya untuk masuk ke sini. Jadi seperti ini. Kalau kalian membeli satu barang itu sebelum dibeli itu 100% adalah haknya si pemilik barang itu atau penjual barang-barang itu. Nah, dia mau ngapain barang itu, mau dibuangkah, mau diperbaiki kah, mau dibersihkan, mau diapain kah, itu haknya dia. Sepenuhnya haknya dia. Jadi dia punya kuasa, dia punya kendali di atas apa yang dia miliki itu. Nah, tetapi ketika itu dibeli sama orang lain, ya, ketika barang itu sudah, misalnya nih ya, misalnya Davina jual handphone. Sebelumnya punya handphone ini bisa diapakan saja sama Davina, dia berhak. Tapi begitu dibeli sama Mr. Firman, maka HP itu ketika saya bayar lunas, maka HP itu milik saya sepenuhnya. Davina itu sudah tidak punya hak untuk, ya misalnya dia minta, aku minta dong HP-nya mau pakai 1 hari. Mr. Firman pasti tidak kasih karena itu sudah pindah kepemilikan. Artinya hak saya sudah penuh di atas HP itu, tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena saya sudah beli. Nah, oke, dari ilustrasi ini kita mau melihat apa sih yang menjadi haknya Allah, ya, atau apa yang menjadi sesuatu itu yang Allah itu sudah bayar dan saya wajib berikan. Nah, artinya dia itu punya kuasa di atas itu, yang dimana saya ini tidak ada alasan untuk mengatakan ya tidak boleh. Oke, nah kita mau tahu itu. Siang ini, pertemuan ini kita mau tahu hal itu mengenai melalui judul ini. Coba kita lihat dulu ayat Alkitab ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Mr. Firman ingatkan lagi, kalian selalu mencatat ya. Nah, harusnya kan kalau sudah lebih besar itu lebih cepat mencatatnya daripada yang masih SD. Nah, jadi kalian catat ayat-ayatnya, juga poin-poin yang Mr. Firman sampaikan. Oke, jadi di sini di ayat 18 di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu yang kamu warisi dari nenek moyang itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke. Nah, ini ada poin-poin yang kita harus lihat. Yang pertama itu telah ditebus. Oke, kalian tahu enggak ditebus itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Dibayar. Oke, dibayar. Yang lain? Yang pintar. Yang lain? Apa bedanya dibeli, dibayar sama ditebus? Ada yang tahu enggak apa bedanya? Kalau dibeli itu kita dapat uang, kalau dibayar itu kita ngasih uang, kalau saya ditebus itu Apa?
Oke, gak bisa jelasin kayak gitu. Oke, jadi apa yang membedakan mereka? Kalau tebus tuh kayak kita kayak berhutang tapi bukan berhutang nanti. Itu, oke. Kayak misalnya kayak apa pengadaian, pengadaian, Pegadaian, pengadaian. Nah, gitu. pengadaian. Oke, oke, gini, perbedaannya gini. Saya mulai dari tebus dulu. Tebus itu artinya begini. Kamu itu dulu punya itu, tapi diambil orang lain. Lalu kamu menebus, membayar sesuatu untuk dapatkan itu lagi. Nah, itu namanya ditebus. Oke. Jadi itu punyamu dulu tapi diakuisisi sama orang lain, menjadi hak milik orang lain lalu diambil kembali. Itu namanya ditebus. Kalau dibeli kan jelas itu punyanya orang, saya beli, itu memang punyanya dia, sama sekali saya belum pernah punya itu. Dan saya beli, saya bayar. Akhirnya berpindah kepemilikan ke saya. Kalau ditebus itu adalah dulu punya saya, diambil oleh orang karena kondisi tertentu, lalu saya tebus lagi, ambil lagi jadi milik saya lagi. Jadi saya modelnya kayak orang ketiga jadinya. Oke. Nah, setelah kita sudah tahu telah ditebus, berarti kita tahu dong maknanya ini apa? Maknanya adalah kita ini ketika jatuh ke dalam dosa, kita itu berada di dalam cengkraman iblis. Kita itu seakan-akan boleh dibilang kita ini miliknya iblis. Ya, karena kan kita Adam dan Hawa sudah mengikuti apa yang iblis mau. Artinya dia satu dengan iblis. Berarti waktu itu mereka itu adalah miliknya iblis, dikuasai oleh iblis. Padahal yang menciptakan mereka adalah Allah. Nah, berarti kan jelas Allah yang punya, ya, Allah yang menciptakan, dia pemiliknya, tapi diakuisisi oleh iblis. Gara-gara manusia itu menuruti apa yang iblis mau. Nah, lalu kemudian Allah itu mau memulihkan kepemilikannya lagi di atas manusia. Dengan cara apa ya ini? Dengan cara dia menebus. Menebus berarti dia membayar harga. Harga yang dia bayar itu bukan uang. Di sini berdasarkan ayat ini bukan emas atau perak, bukan sesuatu yang material, tapi dia itu memberikan darahnya sebagai tebusan. Oke. Jadi dia mencurahkan darahnya untuk menebus manusia. Coba kalian bayangkan ya, ini sesuatu yang maknanya cukup besar. Karena kenapa? Kalau sampai kamu berani mati untuk orang lain, itu berarti nilai orang itu sangat bernilai bagi kamu. Ya, biasanya kan ada bahasa-bahasa alay, saya berani mati deh untuk dia katanya. Nah, artinya apa? Berarti nilai orang itu yang kamu mau mati demi dia itu tinggi buat kamu. Biasanya ada apa namanya? Video-video singkat parodi-parodi begitulah. Itu anak terhadap orang tua ya, biasanya mereka itu rela misalnya mau mati demi orang tua, itu ada di video-video di YouTube. Nah, berarti kan kita melihat ada sesuatu nilai yang Tuhan anggap di atas diri manusia. Nah, berarti manusia ini cukup sangat bernilai. Kita lihat dari mana contohnya. Ketika menciptakan manusia, Allah itu tidak hanya berfirman, tetapi dia mengatakan, baiklah kita menjadikan. Berarti itu ada satu rencana dulu, tidak langsung berfirmanlah Allah, jadilah ini. Kan misalnya berfirmanlah Allah, jadilah terang. Hari pertama langsung jadi. Manusia enggak begitu, beda. Dia enggak bilang berfirmanlah Allah, jadilah manusia, enggak begitu. Tapi dia ada satu proses. Berarti manusia ini adalah, memang dikatakan dia adalah karya yang khusus, karya agung atau masterpiece. Nah, karena demikian, maka Allah itu juga harus mengerjakan sesuatu untuk memulihkan kepemilikan itu. Karena manusia itu berharga. Nah, tapi di sisi manusia, apa yang harus kita syukuri? Ya, kita jangan memandang diri kita itu ya cuma manusia gitu loh. Maksudnya, ya apa sih saya ini enggak bisa apa-apa. Harus ingat, Allah itu menilai kita betapa tinggi. Ya, meskipun memang kita ini berdosa, sudah jatuh. Ketika kita berdosa kan berarti apa namanya, pikiran kita, ya hati kita, terkhusus roh kita itu jadi mati. Roh itu kan
seperti organ untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, membaca Alkitab. Kita akan menggunakan roh kita. Tujuannya apa? Untuk bisa menerima Tuhan, karena Tuhan itu kan adalah roh. Di dalam Alkitab dia adalah roh, bukan sesuatu yang material, sesuatu yang seperti manusia, tapi dia adalah roh. Karena itu perlu roh. Nah, waktu manusia jatuh itu mati, organ itu mati, tertutup. Akhirnya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, bahkan dilarang. Waktu itu malaikat itu menjaga pintu masuk ke ke taman itu, khususnya ke pohon kehidupan. Jadi Adam dan Hawa tidak bisa ke sana karena sudah melakukan pelanggaran, sudah beda sifatnya dengan Allah. Maksudnya karena mereka sudah mengadopsi, menerima sifat jahat dari si iblis. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu melakukan ini, dia menebus dengan darahnya, dan akhirnya manusia itu kembali kepada kepemilikannya Allah. Oke, ya meskipun memang nyatanya demikian, tapi sejangka waktu karena kejatuhan, manusia itu seakan-akan terjual, jadi diambil sama iblis. Tapi sudah diambil sama Allah kembali karena dia sudah menebus kita. Tidak peduli ya kamu mau baik, kamu mau jahat, dia itu sudah menebus, dia sudah berdarah bagi kita. Nah, artinya kepemilikan ini sudah kembali lagi, sudah ditebus lagi. Dan kalau sudah dibeli demikian, ilustrasinya di depan tadi Mr. Firman katakan kepada kalian bahwa kalau sudah dibeli seperti ini, harganya sudah lunas dibayar, maka kamu itu tidak berhak di atas dirimu sendiri. Ya, maksudnya apa ya? Tidak bisa bebas, tidak bisa seenaknya dewe, semau saya mau lakukan apa terserah saya, itu tidak boleh. Kalian harus ingat bahwa ya hari ini kamu adalah miliknya Allah, bukan milikmu sendiri lagi. Ya. Nah, itu makanya di Galatia pasal 2 ayat 20, coba kalian buka, ada yang punya. Coba buka di internet coba. Galatia pasal 2 ayat 20. Mr. Firman tidak cantumkan di sini. Coba Davina buka dan bacakan. Coba Galatia. Galatia pasal 2 ayat 20. Baca dari ayat 19 sampai 20. Bentar. 20. Ya, Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Coba baca Davin. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, di ayat 20 ada kata-kata begini. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini maknanya, ini maksudnya apa ini? Maksudnya di atas dirimu, ya seharusnya yang kita kehidupan kita ini bukan kamu sendiri lagi, bukan manusia yang jatuh sendiri lagi. Tetapi harusnya ada kehidupan Kristus itu dinyatakan di dalam kita. Nah, maksudnya itu Kristus itu hidup di dalam kita. Tindakan kita itu akan memperlihatkan itu. Nah, jadi apa yang menjadi hak Allah? Apakah kalian tahu? Coba kita lihat lagi. Hak Tuhan di atas diri manusia setelah ditebus. Nah, setelah Tuhan menebus manusia, ini adalah haknya. Saya cuma mengambil 3 ini, sebenarnya kalau kita rincikan maka akan sangat banyak. Oke, yang pertama adalah kehidupanmu. Oke, kamu adalah milik kepunyaan Allah yang telah Dia beli. Artinya, seluruh kehidupanmu itu adalah milik Allah. Ya, jadi kalau kita mengerti ini, maka kita tadi itu kita nggak akan seenak dewe, tidak akan seenaknya sendiri karena kita sudah tahu siapa pemilik kita. Yang kedua, pendidikan atau pekerjaanmu. Kita menempuh pendidikan dan pekerjaan bukan untuk kepuasan kita sendiri. Harus ingat ya, kalau kamu adalah milik Allah, maka ya pendidikan, pekerjaan kita ini tidak terlepas dari siapa yang punya. Artinya ketika kita melakukan bersekolah misalnya, bekerja ya, kita juga harus tahu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan semata-mata, wah ya pokoknya yang penting saya sukses lah. Orang melihat saya kok, bukan Tuhan kok. Ya benar, tapi siapa yang di belakang itu? Siapa yang menyelamatkan kamu?
Artinya kita harus tahu pendidikan misalnya. Kamu menjadi orang yang sukses di aspek pendidikan ya harus bisa dipergunakan untuk membantu orang lain. Misalnya, ya syukur-syukur Tuhan beri kesempatan jadi guru itu juga boleh. Karena itu kan bisa mengabdi, bisa membantu orang lain. Atau kamu punya kemampuan lebih dari yang lain, bantulah orang lain. Nah, itu adalah maksudnya. Kemudian bekerja misalnya menghasilkan uang. Ya jadi berkatlah buat orang lain. Jangan buat diri sendiri semuanya pokoknya. Wah, apa-apa pokoknya buat diri sendiri. Uangku saya yang cari kok, saya pakai sendiri lah. Ya jangan demikian, harus ingat lagi ke sini. Hidup kita itu punyanya Tuhan, semuanya yang punyanya Tuhan. Yang terakhir adalah masa depan. Ya, masa depan. Kita ini selalu ada visi, ada sesuatu yang saya mau jadi ini deh. Pokoknya saya mau jadi ini. Misalnya nanti sekolah di universitas terbaik, di SMA terbaik, terus nanti bekerja terbaik semua, keluarganya juga terbaik, begitu kan. Keberhasilan dan keluarga kita juga bukan untuk mengakar di bumi, tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Tahu maksudnya ini, mengakar di bumi. Karena manusia itu kan sementara aja, bumi ini cuma kayak tempat mampir gitu loh. Nah, itu yang kita harus ingat, bahwa bumi ini bukan untuk tempat terus-menerus. Ada satu kelak kita ini akan pergi bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi bumi ini ya sementara aja kita tempati. Jadi jangan menaruh sesuatu itu seakan-akan ya udah saya akan tinggal di bumi selamanya. Enggak. Masa depan kita pun kita harus ingat bahwa itu juga adalah untuk Tuhan. Nah, jadi kita semakin tahu ini, kita semakin bisa melihat apa sebenarnya yang menjadi hak Allah di atas diri kita. Nah, oleh karena itu apa sikap kita? Apa tanggung jawab kita di atas pemberian Tuhan? Apa tanggung jawab kita di atas sesuatu yang sebenarnya adalah haknya Tuhan? Mari kita lihat ini, Matius pasal 40 ayat 21, coba kalian lihat. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di waktu itu, Tuhan itu bertanya kepada beberapa orang, karena mereka waktu itu, Tuhan kan mau masuk ke bait Allah. Ya dia kan Tuhan, kok dipajak, dimintai bayar juga. Akhirnya dia tanya si pemungut cukai itu. Coba lihat sini, saya minta satu keping. Terus ditunjukkan. Coba lihat ini gambar dan tulisan siapa di keping itu kan ada gambar dan tulisan siapa. Jadi mereka itu menjawab sesuai dengan itu. Terus Tuhan bilang apa? Ya kalau sudah tahu demikian ya kasihlah kepada Kaisar yang wajib kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Nah tadi kan kita sudah tahu apa yang wajib. Apa sih yang seharusnya saya berikan. Lalu ini adalah respon kita. Roma pasal 12 ayat 1 ini adalah tindakan yang harus kita kerjakan di atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, coba kalian lihat ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, jadi setelah kita melihat ini, melihat Matius ini mengingatkan kita kembali. Dia memberitahu kita bahwa sebenarnya yang wajib loh. Kalian bisa membedakan kan, misalnya diminta, ya kalau mau kasih, atau ya bolehlah dikasih. Terus wajib dikasih. Ini berbeda. Kalau mau berarti kan terserah kita. Atau kalau kamu oke, ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau wajib itu enggak ada alasan, saya enggak bisa bantah. Saya enggak bisa bantah itu kalau sudah kata-kata wajib. Lah kenapa bisa demikian? Karena Allah saja menyelamatkan saya itu luar biasa. Dia rela mati, enggak ada alasan. Emang apalagi harga yang terlalu tinggi daripada kematian? Enggak ada kan? Kematian itulah, mencucurkan darah itu adalah harga yang lebih tinggi di atas yang lain. Kalau bayar pakai emas dan perak ya banyak orang yang bisa lah. Kalau itu banyak orang yang bisa, tapi maksudnya banyak orang yang bisa membayar sebanyak-banyaknya untuk orang lain.
Tapi untuk menyelamatkan manusia ya tidak bisa dengan itu, hanya bisa dengan darah, dan itu nilainya tinggi sekali. Nah, karena itu, begitu melihat itu ya ini respon kita yang sebenarnya, tanggung jawab kita adalah mempersembahkan tubuhmu. Nah, tubuh itu kan banyak ya, kalau kita melihat yang fisik, yang kelihatan itu ya kita bisa ambil poin-poin yang sangat penting. Itu ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Ya, di antara banyak itu saya pilih ini karena ini sangat berkaitan dengan kita ini hidup sebagai orang yang sudah ditebus atau bukan. Nah, itu akan ditentukan oleh bagaimana kita mempergunakan organ-organ ini. Mari kita lihat ini. Jadi seharusnya di atas anggota tubuh kita, di atas tubuh kita tidak berbuat seenaknya atas tubuh kita dengan mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Misalnya, mata itu fungsinya untuk apa, Davina? Melihat. Oke, melihat. Selain itu yang agak positif, maksudnya yang mengarah ke hal yang lebih positif lagi apa? Ya. Apa? Apa? Mengetahui yang baik itu otak itu otak. Oke, begini. Oke, itu fungsi mendasar dari mata, betul. Melihat. Lalu Mr. Firman mau tanya, kalian melihat apa? Apa yang dilihat? Melihat hal yang benar. Oke. Kalau betul iya. Masalahnya kita ini sering mempergunakan itu tidak bertanggung jawab. Ya. Tidak bertanggung jawabnya di mana yaitu tidak sesuai dengan maksud mata diciptakan oleh Tuhan. Saya yakin ya Tuhan menciptakan mata pertama ya untuk melihat. Ya, supaya kita bisa melihat. Yang pertama itu untuk bisa melihat betapa indahnya karya ciptaan Tuhan. Ya. Supaya kita bisa tahu, Tuhan kita kan tidak kelihatan, lalu melalui melihat ciptanya, wow, Tuhan itu luar biasa. Untuk melihat hal-hal yang positif daripada orang lain. Tapi sebaliknya, kita sering melihat kejelekan orang lain, lebih suka gitu loh, lebih tertarik lihat kejelekan orang lain lalu diceritakan. Ini kebiasaan kita, memang demikian. Dan itu tidak wajar, seharusnya tidak demikian. Lalu yang lebih buruk lagi adalah mungkin melihat hal-hal yang tidak wajar, yang kotor. Ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja, mungkin ada yang sengaja. Ya, karena hari ini kan kita sosial media itu cukup bebas ya. Kalian buka Instagram, buka YouTube, buka Google, itu ada hal-hal yang memang tidak wajar, yang memang ditaruh di sana. Tapi kita ini kadang-kadang mencari. Nah, bisa jadi kadang-kadang mencari, pengen melihat sesuatu yang memang tidak wajar. Oke, itu bukan fungsi matamu. Itu bukan fungsinya. Memang mata itu bisa melihat apa saja, tapi itu bukan fungsi yang seharusnya. Maka belajarlah melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kebaikan orang lain itu loh, kita lihat, kita pelajari. Jangan yang buruk-buruknya terus. Itu kayak melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di dalam mata kita lebih besar. Menceritakan, oh dia kayak gini loh, kayak gini. Padahal kita lebih parah lagi. Akhirnya kita nggak bisa melihat diri sendiri. Terus apa? Melihat itu fungsinya contohnya untuk membaca. Kalian membaca pelajaran lebih baik, itu lebih penting. Membaca firman Tuhan juga jauh lebih penting. Itu fungsinya mata. Jadi kita harus tahu apa fungsi-fungsi dari anggota tubuh kita. Ya. Tanya. Kalau melihat keburukan orang lain agar kita tidak menjadi buruk gitu, baik apa enggak? Ya, oke. Itu konteksnya adalah kamu mau belajar. Ya, bukan untuk melihat lalu menghakimi dia. Ya tidak apa-apa, tapi caramu melihat itu ya harus dengan tujuan positif. Jangan sampai ya misalnya gini, tujuanku tuh mau belajar dari itu, tapi pada akhirnya kok kayaknya enak diceritakan aja nih ke orang lain, kok jelek nggak ini. Nah ini yang bahaya. Tapi enggak apa-apa kalau kamu mau belajar ya, maksudnya melihat itu dalam konteks ya supaya saya belajar dari aspek ini. Saya mau tahu kenapa dia gagal, kenapa dia berbuat demikian. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tujuannya melihat untuk malah menghakimi dia kah,
atau merendahkan dia kayak itu enggak boleh. Ya. Oke, ini baru satu ya, masih banyak kita punya. Sekarang telinga, Damian. Telinga itu buat apa, Damian? Ya, Mister. Telinga fungsinya buat apa? Mendengar lah. Oke, betul, mendengar. Lalu mendengarkan apa nih? Mendengar omongan tetangga, Mister. Nah, oke, ini juga kadang-kala salah. Jadi harusnya mendengar. Kita mendengar, ya kan, banyak hal yang bisa didengarkan di sekitar kita. Tapi kadang-kala kita ini lebih tertarik mendengarkan yang buruk-buruk kayak gosip-gosipan, suka gitu telinganya kayak suka dengar itu. Perkataan-perkataan yang kasar, yang buruk, yang jelek, yang kotor. Ya, inilah kecenderungan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Maka itu harus hati-hati, pergunakanlah telinga dengan baik. Mulut juga sama. Suka ngomongin orang lain atau suka ngomong yang kasar, yang kotor. Ini tidak pada fungsinya, jangan. Oke? Nah, kita harus melihat ini, kita harus mengenal ini dan mempergunakan sesuai dengan yang sewajarnya. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan harus cukup berbeda. Jadi enggak boleh asal-asalan sembarangan. Orang lain enggak bisa membedakan kita nanti kalau kok sama saja sih kayak orang dunia, sama saja lah. Repot kalau sudah begitu. Mempergunakan waktu, kepintaran, dan kecerdasan yang Allah berikan untuk hal-hal rohani yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya itu berdoa, membaca Alkitab. Jadi ini tanggung jawab kita. Ya, kita dikasih Tuhan waktu. Ya, kewajibannya apa ya? Pakai waktumu dengan baik. Jangan dibuang-buang. Jangan kebanyakan habis di internet, habis nonton YouTube, habis main game. Oke, itu semua boleh, tetapi jangan berlebihan. Malah kamu ndak punya waktu belajar, ndak punya waktu berdoa, membaca Alkitab, bolong semua gara-gara sudah habis dipakai untuk yang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita waspadai. Kalian boleh mempertimbangkanlah di hadapan Tuhan masing-masing bagaimana menggunakan waktu. Jangan-jangan, wah, selama saya hidup, waktu yang saya pakai untuk Tuhan baru terhitung sekitar sehari. Waduh, ini bahaya. Waktu saya doa itu mungkin baru sehitung seminggu lah mungkin dalam seumur hidup saya. Ya, ini bahaya. Nah, kita ini waktu itu kan memang terus berjalan, tapi kesempatan itu selalu datang dan dia hilang dia kesempatan itu. Kalau tidak diambil, tidak direbut, ya kita yang rugi, kita yang kerugian. Nah, maka itu diingatkan kembali melalui pelajaran ini bahwa kita harus mempergunakannya dengan baik. Segala rencana sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Ini juga kadang-kadang kita keteteran, bukan keteteran, kewalahan. Terus kita kadang-kadang salah. Kita berencana, kita seakan-akan ya itu semuanya akan jadi sesuai dengan yang saya mau. Ingat, Tuhan itu yang menentukan, Tuhan itu berdaulat, dia juga berkuasa, maka rencana ya rencanamu. Tapi tahulah bahwa kita begitu berencana, ingat pada Tuhan. Tuhan, ini saya cuma berencana demikian. Kalau Tuhan berkenan, ya oke. Kalau Tuhan tidak mau, ya tidak apa-apa Tuhan. Kita harus belajar punya hati yang begitu. Jangan memaksa. Seakan-akan kita yang jadi Tuhan, Tuhan yang jadi manusia. Kadang-kadang kebalik. Tidak dikasih. Doanya tidak terjawab, marah-marah sendiri, ya mungkin salah berdoa kok. Nah, makanya semuanya itu kita merencanakan sesuatu itu juga keberhasilannya, ya, ataupun mungkin bisa jadi gagal, ya itu semuanya Tuhan yang tentukan, bukan kita. Oke, jadi melalui materi ini, melalui judul ini, berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib itu. Yang kita pelajari di sini adalah Tuhan itu sudah membeli kamu, membeli Damian, membeli Davina, membeli Aurel, Jolin, juga Mr. Firman. Jadi kepemilikan itu 100% itu ada di tangan Tuhan. Seharusnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri sendiri. Ya, atau buktinya juga emang kamu bisa menjamin waktu kamu tidur malam besok masih bisa bangun. Nah, itu juga berarti bahwa memang Tuhan itu punya kuasa, kedaulatan di atas diri manusia.
Bangun pagi, puji Tuhan. Kita harus senang. Kalau enggak bangun ya bagaimana ya? Ya itu urusannya Tuhan. Nah, karena itu melihat ini respon yang paling baik adalah kita tahu apa ini yang miliknya Tuhan itu tadi. Apa? Saya harus tahu itu dulu. Kemudian apa yang saya harus lakukan untuk itu? Nah, tadi ayat Alkitab di Roma itu sudah memberitahu kita bahwa harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan itu ya diberikan kepada Tuhan. Apa kita hidupnya lalu di kamar aja terus baca Alkitab doang? Bukan begitu maksudnya, itu bertapa. Maksudnya ya tetap kerjakan semuanya normal seperti biasa, tapi kita punya, setiap permulaan itu punya yang bagus setiap pagi misalnya. Begitu kamu bangun pagi, maka kamu menyadari, Tuhan, satu hari ini saya tidak bisa menjamin saya tetap baik-baik saja. Bisa jadi saya berdosa, Tuhan. Karena itu, kita mulai di pagi hari minta tolong Tuhan menjaga kita. Tuhan, mohon kuduskan telinga saya, mata saya, mulut saya, sehingga tidak saya pergunakan dengan sembarangan gitu loh. Kalau sudah punya doa demikian, ya Tuhan jaga kita satu hari itu. Tuhan tuh berjaga-jaga. Dia mengingatkan kita, tidak boleh, tidak boleh. Mau ngomongin, tidak boleh. Karena dia di dalam kita juga. Begitu kalian percaya ya, Tuhan kan adalah roh. Dia itu sudah ada di dalam kamu. Ya, dia seperti seperti orang yang mengingatkan kamu. Nah, itulah fungsinya yang namanya hati nurani di dalam manusia, itu mengingatkan kita. Begitu mau keluar kata-kata yang buruk, langsung, oh iya ya, enggak boleh. Begitu mau mendengarkan sesuatu yang buruk, wah jangan, mending saya hindari. Atau itu kalau dia adalah temanmu berbicara kotor, ya kamu ingatkan, jangan loh begitu. Jangan malah suka begitu, wah semakin dekat semakin suka dengar, jangan. Terus matanya begitu mau melihat hal yang buruk, wah Tuhan ampuni saya Tuhan. Jadi itu adalah cara kita menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan, menjaga berkat yang Tuhan berikan. Dan itu juga sebagai tanggung jawab. Apa yang layak kita berikan kepada Allah? Ya inilah masa muda kita, waktu kita, ya mungkin harta juga, kalian punya harta, diberikan kepada Tuhan. Itu bukan permintaan, itu tergantung setiap orang. Hatimu bagaimana? Kamu mau mempersembahkan apa tidak? Oke, sampai di situ kalian ada pertanyaan apa enggak? Ada yang mau bertanya? Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga yang habis ayat tadi loh, kan tadi dari Roma 12 ayat 1 itu loh. Habis Nah, ya udah, kalian boleh tulis dulu. Ini udah di Google Drive ya, saya sudah kirim. Ini cuma poin-poin besarnya sama ayat. Ya, kalau kalian mencatat dari tadi, ya itulah yang Mr. Firman sudah uraikan itu dari tadi. Ini boleh lengkapi catatannya lihat di Google Drive untuk ya supaya kalian lebih paham. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Enggak. Enggak ada ya. Oke. Saya mau kasih tugasnya ini enggak susah. Tolong kalian buat jadwal. Kalau sudah ada yang punya nanti difotokan saja. Buat jadwal satu hari. Buat jadwal dalam satu hari. Jadi mulai bangun pagi itu kamu ngapain? Ya. Jadi mulai bangun pagi kamu ngapain, terus nanti sampai malam tidur jam berapa. Semuanya kamu tulis jam-jamnya dan apa yang kamu kerjakan. Tunjukkan ke Mr. Firman. Jadi jadwal ini saya mau lihat bagaimana kalian mengatur waktu. Ya, dan kalau perlu nanti akan dibahas untuk kasih masukan ke kalian harusnya seperti apa. Aku pernah buat tapi enggak tak lakukan. Oh, ya itu memang butuh proses itu, Davina. Mister, aku pernah buat Mister, tapi di Tulungagung ketinggalan. Oh ya, enggak apa-apa, dibuat lagi yang sederhana aja, kamu ketik di WhatsApp. Buat yang baru, Mister. Ketik di WhatsApp aja enggak apa-apa, atau mau buat di Word juga enggak apa-apa, kirim ke WhatsApp-nya Mr. Firman. Nah, ya memang begitu, kita ini kadang-kadang sudah buat tapi belum tentu dilakukan. Tapi enggak apa-apa, harus ada niatnya dulu. Karena begini, kalau kita tidak punya jadwal, maka kita ini kacau biasanya bergerak itu. Ya, enggak teratur biasanya. Akhirnya ya kelabakan inilah, ketinggalan inilah, gara-gara kita tidak punya waktu dan enggak sadar, kok waktu cepat banget berputar, padahal
Bukan masalah itu, kita ini tidak mempergunakannya dengan baik, akhirnya lewat-lewat aja terus. Nah, jadi kesempatan ini kita coba belajar itu, kalian buat, ya. Dan saya sangat berharap di waktu pagi itu ada doa dan pembacaan Alkitabnya. Nah, saya sarankan minimal 1 pasal aja kalian baca dalam 1 hari, 1 pasal minimal. Dicoba. Baca Alkitab biasanya malam loh, Mister. Oh ya, enggak apa-apa juga. Cuma kenapa Mr. Firman sarankan pagi? Kalian tahu enggak alasannya kenapa? Lek malam Tahu? sering males. Kayak lupa gitu loh lek malam. Oke. Terus ngantuk udah wis enggak usah. Lek Nah, malam. betul. Jadi itu alasannya. Saya lagi malah gak bisa saya belum melek aku. Emang kamu bangunnya jam berapa, Jolin? Ya tergantung jam 6, setengah 7. Loh, itu kan pagi. Oke kok itu. 7. Oke, jadi begini Ada alasannya waduh. kenapa Mr. Firman minta pagi. Bukan minta sih, menyarankan pagi. Tadi pertama si Davina bilang, kalau malam itu kita biasanya udah lelah, capek, dan ya lupa, bisa jadi. Nah, itu benar. Yang kedua adalah waktu pagi itu waktu paling fresh dalam 1 hari. Waktu paling fresh dalam 1 hari. Di mana kamu belum ada urusan, ya, kamu belum bekerja, belum pusing, masih banyak yang kosong. Dan waktu itulah yang paling bagus itu kamu berdoa singkat lalu baca Alkitab sebelum mengerjakan apa-apa. Ya, jadi mulai dengan itu. Bangun pagi misalnya ya, kalau ini Mr. Firman sudah punya jadwal sendiri. Mr. Firman bangun jam 5 pagi. Begitu bangun, Mr. Firman berdoa, ya kan, lalu membaca Alkitab sampai jam 5.30. Lalu 5.30 sampai jam 6, Mr. Firman itu telepon sama rekan. Kita belajar mengenai ayat Alkitab yang tadi pagi kita baca itu, apa yang bisa kita sharingkan. Mr. Firman itu punya rekan sendiri. Nah, kemudian setelah jam 6, ini jadwal yang sekarang ya, kalau udah jam 6 itu ya mandi, siap-siap saya, lalu setelah itu biasanya bikin sarapan, atau kalau enggak berangkat lebih pagi ke sekolah, lalu mampir beli sarapan. Nah, jadi itu kurang lebih jadwal di pagi hari. Kenapa bangun lebih pagi? Yaitu saya menghindari, takutnya siang udah repot, malam udah capek, ya udah enggak ada waktu. Dijamin bisa begitu. Dan enggak ada waktu. Mungkin karena begini, zaman kita itu, kalian itu kelahiran berapa sih rata-rata? Aku 2006. 2006. 2007. 2007. 2008. 2008. Oke, urutan ya. Aku 2009. Ngawur, Jamin 2004. Oke, jadi kalau di umurnya Mr. Firman itu kan 81 sampai 97 itu adalah milenial namanya. Nah, kami itu disebut generasi milenial. Mr. Firman kan 92. Lalu yang kalian itu generasi X namanya, Z. Generasi Z kalian itu. Nah, kita ini lebih tertarik untuk lihat yang namanya sosial media atau barang elektronik. Jadi begitu bangun pagi pasti lebih tertarik lihat HP. Malam hari tidak peduli kamu capek, biasanya tetap masih pengen lihat HP. Tapi kalau baca Alkitab apa bisa begitu? Enggak, biasanya enggak. Kita enggak punya semangat sebesar itu untuk Alkitab. Makanya solusinya adalah pagi hari. Ya, pagi hari begitu bangun kita kerjakan itu. Dan itu memang juga seperti makanan. Seperti pembuka lah, kamu dalam sehari tidak dibuka dengan hal yang bagus, ya nanti 1 hari sampai sore juga bisa jadi masalah bertumpuk banyak. Makanya diawali dengan doa, dengan hal-hal yang rohani, supaya Tuhan memberkati 1 hari itu. Menjauhkan kecelakaan lah, memberikan hikmat lah, kecerdasan lah, kesehatan lah. Nah, itu semua adalah maknanya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau kalian agak bingung untuk pembuatan jadwalnya, nanti konsultasi aja di WhatsApp aja. Tapi saya rasa gampang lah. Itu cuma buat jadwal Besok sendiri. aja, enggak apa toh. Jadwalnya besok. Kalian mau kumpul kapan? Mister, masalahnya Pokoknya, begini loh. yang tak pakai itu, kalau misalnya boleh itu aku mau pakai besok. Besok maksudnya? Hah? Besok? Besok. Maksudnya
rutin sehari toh. Iya, dan itu untuk dipakai Setiap terus hari loh. kan beda-beda. Loh, beda tapi kan itu tinggal di adjust aja. Jadi maksudnya enggak buat jadwal satu hari beda-beda semua dalam satu minggu, ya satu aja. Nah Tinggal iya, disesuaikan. besok ada apa toh? Kenapa? Banget. Soalnya Jumat ini wes selalu kok. Selalu apa? Selalu, maksudnya wes. Nggak jadi sih, wes. Nggak jadi. Ini loh, Soalnya apa, Jolin? Mister, masalahnya sehari-hariku tuh berbeda-beda, Mister. Nggak menentu, tergantung. Nah, inilah maksudnya kenapa harus ada jadwal supaya kita itu konsisten gitu loh. Meskipun Atur begini. lebih tepatnya. Bisa, jadwalku setiap hari beda-beda. Oh ya wes, enggak apa-apa kalau begitu. Kamu buat untuk satu hari dulu, ya. Satu hari dulu untuk Tapi besok. yang pasti kalau pagi, Mister, sebelum megang Alkitab atau ngapa doa, Mister, lebih sering doa Iya. daripada baca Alkitab. Oke, Lebih itu sering apa? Bangun tidur tuh kayak orang bego gitu loh, Mister, ngeliatin TV padahal hitam doang layarnya. Ngapain ya? Ya udah, nggak apa-apa. Jolin kalau memang setiap hari itu beda-bedanya jauh ya nggak apa-apa. Kamu buat dulu yang satu hari. Nanti coba kita lihat nanti gimana caranya supaya kamu itu buat jadwal satu, tapi nanti pelaksananya itu bisa di fleksibel gitu loh. Kamu bisa sesuaikan. Oke. Kalau begitu saya tunggu ya. Saya tunggunya adalah sampai besok. Besoknya jam 12 siang. Jadwal. Oke, besok kan Sabtu, libur. Jadi harusnya bisa selesai. Setelah ini kalau tidak ada kelas kan bisa buat itu simple kok. Sederhana. Tapi tak tunggu sampai besok. Gampang sih, Mister. Cuma ngelakuinnya doang yang sulit. Nah, tidak apa-apa. Kita lihat dulu jadwal kalian. Nanti kita belajar lagi sama-sama untuk pelaksanaannya. Oke? Ada pertanyaan lain? Aurel mantap enggak, Rel? Rel. Waduh, Aurel ini kayaknya sudah tidur ini. Itu dia lagi mandi, Mister. Lihat tuh, the show. Rel. Hai, Rel. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kelas kita selesai. Selalu dicek ya, ini materi-materi begini, kalian cek di Google Drive. Dilihat poin-poinnya aja, yang penting kalian catat ulang boleh. Mencatat itu kenapa lebih bagus? Karena banyak organ yang ikut berperan, mata, telinga, mulut. Jadi ingatan itu lebih mantap dibanding hanya mendengarkan orang bicara. Oke? Kalau sudah tidak ada, puji Tuhan, selesai kelasnya. Saya mau minta Jolin berdoa, tutup kelas. Ele. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas sepanjang kelas hari ini. Semoga apa yang bisa kita pelajari di dalam sini bisa berguna untuk hidup kita dan bisa kami terapkan juga. Dan berkatilah Mr. Firman yang sudah mengajar, yang berkati kami juga sampai malam hari nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih, Jolin. Oke, selesai kelasnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tugasnya dikerjakan ya.